merupakan sebuah proses belajar. Apapun yang saya alami sebuah kesalahan, itulah belajar saya dari sebuah pengalaman. Ini Bapak Ibu? Sangat jelas. Oh ya, kecerdasan dan kemampuan adalah segalanya akan menjadi faktor penentuan lulus tidaknya. Nah, kecerdasan dan kemampuan. Saya 5 kali tes PNS gak lulus. Contohnya, ini contohnya. P3 kan gagal lagi ya, hebat. Tapi saya ngambil tindakan. Cuma lo yang Saya berusaha belajar sebagai kunci rekanan untuk menentukan setidaknya akademik. Oke, dari buat petakan kalian. Ini kan halusinasi nih. Itu dari kejiwaan. Oke, Nah, kalau yang untuk mindsetnya begitu, dibalikin ya. Iya, lu penasaran kasih. Dah. Banyak amat itu. Yo nih main keroyokan nih. Sini Kutia, iya di sini nggak dikit. Selesai nih sih. Kalau pemimpin semua soalnya pelan. Oke, nanti ditempel di temboknya masing-masing. Kita satu orang siapin yang mau menjelaskan dan 3 orang siapin yang bertamu. Jadi nanti misalkan Bu Era menjelaskan, kelompok ini 3 orang bertamu, asal nanyain. Nah, oke, begitupun kebalikan tukeran. Sudah? Ayo Jul, bertanya Jul, jawab Jul. Gimana nih? Keren. Sudah? Gambar ya. Bagaimana? Iya ada solasi nggak? Nanti tempelin tembok. Nih kelas 1 dah. Kelas 1 deh. Yeay, kelas 1 dah. Kelas 1. Apa nama kelompoknya? Lalala. Ye. Lo. Oh iya, Ira cantik, oke. Ini apa kelompoknya? Hijau ganteng. Hah? Ijul Cantik ganteng. yang hijau ganteng, oke. Hijau kira apa hijau? Dari sekian juta orang, buat satu orang yang begini. Tempelan di tembok. Siapin 1 orang untuk menjelaskan. Apa itu grow mindset? Grow mindset dibagi menjadi 2. Apa itu? Siapin 1 orang yang menjelaskan, 3 orang yang berkunjung. Udah ada itunya Terserah mau tempel mana? Oke. Siapa yang mau menjadi tuan rumah? Ibu Titing ada yang Yang dijelasin. Oh berkunjung. Kalau berkunjung semua. Ini yang mau jelasin. Deh, tadi dulu tunggu. Ini aku yang mau dikunjungi belum selesai. Cepet banget sih dia. Dia cuma 2 doang. Tetap yang tidak selesai. banyak. Gak usah banyak banyak. Dibikin cabang anak-anakan gitu ya. Udah. Tadi kelompok ye udah. Terus ini kelompok yo ayo. Kelompok yo udah belum? Bisa. Tadi ngeliat ini udah punya dulu. Gua ada kuring aku. Sudah? Ini kelompok apa Wici? Yo. Dari awal. Tadi ya. Cuma nyampe lagi ya. Itu satu.
Ini kalau bukan diangkat Sudah sayangku. bawaan. Jadi kemampuan itu diangkat bawaan. Jadi nggak bisa berubah. Kalau kalau ini kemampuannya bisa berkembang. Apa dia punya keinginan? Belajar, anak pembelajaran. Oke, tempel. Belum. Ini kayaknya besok langsung ini nih, isi materi nih, pengibasan nih. Biar ini kaki kok ini banyak banget. Ini pemikir. Mau mencoba. Ya ini pemikir ini. Wah, panggil dari anak baru. dulu. Terus dia juga nggak takut dikritik gitu kan. Mau dia bikin tantangan itu, juga dia malah mencari ya. tantangan gitu kan. Kalau yang tetap dia menghindari tantangan. Iya sih. Iya sih. Itu ada di sini. Ini pakai D minus set. Iya pakai ketinggalan ya. Mindset. Oke, sudah. Iya Dewi kan dia aja Dewi ya. Yang atas pakai yang ini kagak pakai. Kalau yang bertumbuh melihat kegagalan itu ada. Nih yang belakang bikin nggak? Nih kita udah selesai. Ini yang belakang bikin nggak? Ini selesai. Ini udah selesai. Udah, Bu Dewi bikin lah. Tempel berarti. Itu Gimana nempel? terserah. Berarti ada 3 kelompok ya. Ini sini juga nggak apa. Ada yang bertamu, ada yang menjelaskan. Ya Allah ini banyak banget. Di sini aja. Oke. Berarti dia harus dimundurin dong. Memang tidak pintar kalau bertumbuh aku baru belajar. Oke, sudah. Bikin apa saya kebanyakan. Ini tahu nih yoyo lama banget. Yang ini ye udah. Ini yoyo itu apa? Ya. Itu bukan ya. AB, kelas AB. Ya. Ih, nyontek lagi, ngapain? Buat 3, 4. Oke, Bapak Ibu, tentuin 1 orang yang mau menjelaskan, 3 orang yang bertamu. Nih, ayo. Bertamu artinya mengunjungi ke tempat yang lain, mendengarkan penjelasan dan kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya. Yuk, mulai. Yuk. Dari bawah saya sampai mau bertamu bisa bereksplorasi ke. Sana TP. Ayo. Bertamu ya bertamu. Yang mau menjelaskan siapa? Mau menjelaskan. Saya menjelasin. Ya, kelompok nanti menjelaskan ya Bapak Ibu. Ya, oke. Bertamu. 3 orang doang, jangan banyak berarti. Bapak jelaskan. Ini aku jelasin kan. Ya, bisa bertamu mana tuh? Ini yang saya. Ya, kalau yang berarti nggak bertanya. Ya, boleh. Boleh terserah mau bertamu di mana? Ya, boleh. Ini Siapa yang jelasin Dewi? Itu ada Dokumentasi. udah ya, jelasin gimana tanya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Materinya sih. Iya, ini mau ke sini. Mau ke situ. Biar kamu aja silang. Kan ini yang mau jelasin Bu Dewi. Iya, dibaca sesuai Mbak. Kita kesana Minggu nanya dulu kita jelasin loh. Waalaikumsalam. Saya mau nggak nyambung ini, nanti nggak nyambung, nggak mungkin kan? Jelasin. Waalaikumsalam. Saya nyambung dulu, nggak mudah nggak sih? Udah paham ya kan kalau mindset itu apa sih dia terbatas. Ada hal-hal yang
kalau dia tetap kali ini kita akan mencoba yang baru, kembalikannya kan berani mencoba baru kalau yang bertumbuh. Terus kalau dia itu selalu mudah menyerah gitu dalam hal apapun, kalau dia akan terus cepat menyerah kegagalan apapun dia terus ya. Dia pun berikan fokus pada hasil, kalau dia hasilnya fokus kali ini sama proses, dia fokus pada proses. Semacam dengan training dia takut gitu trainingan kan. Kalau dia justru belajar dari training itu. Kemudian ada intervensi pola pikir, kemudian proses dari pola pikir tetap menuju pola pikir berbeda. Oke, good. Oke, tepuk tangan. Ada nih juga nih dalam pola pikir kan kalau ada yang mudah untuk bilang aku tuh pintu Gak terima kasih ya. Ini kan ada ilmu yang pertama. Yang lalu itu benturan-benturan yang terjadi. Contohnya, Direkam Apa yang kita boleh dulu kita lakukan supaya anak itu bisa pede. terus ini jawab Bu Dewi. Terus ini kamu jauh? Ya namanya anak ya. Namanya anak kecil itu kan. Guys, selamat menang. Oh, ini. Yang jelasin. Hanya doang. Kalau anak kecil kan nggak pede. Kalau Sudah? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Boleh kembali lagi ke tempat duduknya kalau sekarang masih diskusi sesuatu. kalau gurunya nggak bisa sana, tapi juga kan akan bisa berani. Iya, betul bisa. Jadi guru musik. Dia jelas sabar. Contohnya. Panjang ke jawabannya. Zaman mana nenek nih? Oke. Tepuk tangan buat kita semua. Ibu lo. Sendiri lagi. Bapak Ibu, siapa yang mau merefleksikan tentang pola pikir bertumbuh? Tadi kan sudah kunjungan tuh, udah mendengar penjelasan. Sekarang satu orang, siapa yang mau merefleksikan tentang pola pikir bertumbuh? Bapak juga tuh sudah merefleksikan, baru diem aja. Bu Dewi, mau? Ayo, kita di sini belajar bareng-bareng. Bu Dewi, kamunya udah aktif tadi ayo Bu Dewi Iya, Bu Dewi cocok banget ya tadi, Pak. Ayo Bu Dewi. Ayo, Tadi Bu Dewi. tentang itu merefleksikan pembelajaran mendalam, sepemahaman Bu Dewi. Mendalam. Ya kan doang, yang dalam banget. Udah cepetan ya. Bu Dewi pintar yang dalam-dalam. Apa yang nyamperin aja lah? Iya, cuma dulu deh bilang aja. Halo, ya Bu Dewi. Pembelajaran mendalam. Tadi apa itu pembelajaran mendalam menurut Bu Dewi Kartika? Jangan dong, tak dulu. Oke, menurut Bu Dewi pembelajaran mendalam adalah Ini rumah mama. Oke, Bapak Ibu, growth mindset. Tadi growth mindset itu ada dua. Tadi pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Sebagai guru, apa yang harus kita tingkatkan? Pola pikir bertumbuh. Harus mau menerima masukan, merefleksi diri, menjadikan diri sendiri sebagai bentuk motivasi. Ya, sekali lagi, jangan anti kritik. Ini bahasa saya ya, jangan anti kritik. Kenapa? Karena segala sesuatu yang pola pikirnya kita berproses maka akan menghasilkan. Tadi kan dikasih tanda panah ya, akan menghasilkan segala sesuatu dari pola pikir. Kalau pola pikirnya baik, tindakannya baik, maka hasilnya baik. Oke, Bapak Ibu, ini untuk materi selanjutnya karena hari ini di Jator itu materi itu ada modul 1, 2, 3, dan 4. Ini kita menjurus lagi tentang pembelajaran mendalam. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar pembelajaran mendalam. Apa sih yang Bapak Ibu tahu tentang pembelajaran mendalam? Kan banyak nonton tuh. Apa sih yang Bapak Ibu dengar dulu deh tentang pembelajaran mendalam? Hah? Tunjuk tangan. Apa?
Meaningful, joyful, full-fullan. Oke, apa meaningful itu? Bermakna. Oke, pintar. Joyful, menyenangkan, menggembirakan. Satu lagi, mindful. Apa itu mindful? Kesadaran penuh. Berkesadaran penuh. Oke, tepuk tangan. Udah lah, nggak usah lah berpintar. Oke. Mungkin ini Bapak Ibu bertanya, kenapa sih kita perlu pembelajaran mendalam? Jadi pembelajaran mendalam ini melengkapi pendekatan pembelajaran dengan menambah karakter praktik pedagogi. Praktik pedagogi itu berkaitan dengan ilmu mengajar ya, keguruan. Oke. Pertama, keterlibatan. Ya, guru membangun keterlibatan peserta didik sebagai subjek belajar untuk memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Yang kedua, berkesadaran. Guru lebih dapat membangun kesadaran peserta didik untuk menjadi pembelajar yang aktif, termotivasi secara intrinsik untuk belajar, serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Lalu ada memuliakan. Guru dan peserta didik lebih saling menghargai dan menghormati potensi, pengembang budaya belajar, pemanfaatan teknologi digital, multi interdisiplin pengetahuan. Pembelajaran mendalam, definisinya nih Bapak Ibu. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana proses belajar, berkesadaran, tadi benar, bermakna dan menggembirakan, yang melibatkan olah pikir, olah hati, olahraga, dan olah rasa. Sekarang saya mau tanya sebelum kesini, apa yang Bapak Ibu tahu tentang olahraga, olah rasa, olah pikir, olah hati? Apa coba? Kalau olahraga, olah rasa dulu deh. Kalau olah rasa itu biasanya gimana sih kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar kita? Ya Miss, oke. Dari itu olah rasa, olah hati, olah pikir. Saya selesai. Kamu bisa baca apa saya baca. Ya. You understand what I mean? Ya. I speak nothing. Oke. Kita olah rasa, Olah. main di sini, main di sini, main di sini, main di sini. Jadi aku tidak akan sembarang. Oke. Jadi gini, kamu harus bisa membaca tidak saja yang tertulis tapi tersirat. Yang tersirat itu harus kamu bisa pahami dan kamu bisa baca juga. Oke. Kalau versi saya dan simpelnya saja karena olah pikir, Oke, betul, keren. Tepuk tangan dulu Miss Dermi. Ya, betul. Olah pikir, olah rasa, olah hati itu saling berpadu. Kalau olah rasa, olah hati itu akan menentukan tindakan seseorang. Oke, lanjut. Kalau olah pikir biasanya gini, kalau olah hati itu berkaitan dengan empati. Olah hati, olah rasa itu berkaitan dengan nilai empati. Terus kalau olahraga ya berkaitan dengan visi. Oke. Pembelajaran mendalam. Nah, ini adalah berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Ini adalah prinsip pembelajaran ya Bapak Ibu, atau disingkat dengan BBM. Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Bapak Ibu udah nerapin belum di kelas? Pasti udah, nggak mungkin enggak. Semua guru pasti melakukan versi terbaiknya di dalam kelas, ya kan? Pasti dong. Bagaimana sih pembelajaran yang berkesadaran? Pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar aktif dan mampu meregulasi diri. Peserta didik memahami tujuan pembelajaran, termotivasi secara intrinsik untuk belajar, serta aktif mengembangkan strategi belajar mencapai tujuan. Ada juga yang bermakna. Apa itu tadi bermakna? Peserta didik dapat merasakan manfaat. Jadi kita ngajar nggak cuma sekedar menyampaikan materi. Konteksnya adalah siswa memahami apa yang disampaikan guru, bukan hanya sekedar memberi materi, menghafal lalu pulang. Ya, jadi di sini adalah pembelajaran yang bermakna. Ya, kadang kita mengajar ya menyampaikan materi, tapi kita lupa pembelajaran kita bermakna nggak ke anak didik. Pembelajaran kita tersampai nggak sampai anak-anak didik itu merasa punya pesan. Ya, oke. Pembelajaran menggembirakan. Pembelajaran yang merupakan suasana belajar yang positif, menyenangkan, menantang, dan motivasi. Peserta didik merasa dihargai atas keterlibatan dan kontribusinya sebagai proses pembelajaran. Peserta didik terhubung secara emosional sehingga lebih mudah memahami, mengingat, dan menerapkan pengetahuan. Bu Irma, ini ada nggak nanti di susunan strategi pembelajaran rencana pembelajaran kita? Ada, ya. Dalam strategi rencana pembelajaran kita nanti
pada proyek pembelajaran mendalam, ya, bukan proyek pendekatan pembelajaran mendalam itu harus melingkupi 8, ya. Tadi ada yang BBM, nanti saya bahas ya. Jadi itu nanti ada strukturnya. Nanti kita hari besok ya kita bahas RPP-nya. Pembelajaran mendalam itu bukan kurikulum ya Bapak Ibu. Jadi ini kurikulum baru enggak. Pembelajaran mendalam itu adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang melibatkan di dalamnya ada PJBL, ada PBL, ada inquiry ya. Jadi kalau misalkan lalu apa yang membedakan dengan pembelajaran diferensiasi coba? Ada nggak yang mau jawab? Oke, kalau pembelajaran diferensiasi itu tidak memiliki tolak ukurnya tidak terarah, ya. Guru memfasilitasi guru tapi tidak terukur. Tapi kalau dalam proses pembelajaran mendalam kita mempunyai tolak ukur, ada asesmennya juga, ya. Ada jelas ada asesmen formatif dan sumatif. Formatifnya itu jelas, sumatifnya itu jelas. Nanti saya jelasin besok insya Allah, oke? Jadi kalau pembelajaran mendalam itu punya tujuan lebih terperinci, oke? Sekarang lanjut, ada yang namanya kerangka pembelajaran mendalam. Bapak Ijo boleh nggak diturunin? Thank you, lagi naik. Nah, Bapak Ibu, ini adalah lingkaran pembelajaran mendalam. Tujuan dari pembelajaran mendalam itu menguasai 8 profil kelulusan. Ada yang tahu nggak 8 profil kelulusannya apa? Ayo, kalau dulu kan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang apa? Ada yang tahu nggak? Oke, keimanan dan ketakwaan. Terus kewargaan. Terus penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan dan komunikasi. Apa yang tambah dari profil pelajar Pancasila? Komunikasi, kesehatan, ya, itu yang ditambah. Lalu apa yang berkurang? Kayak, oke, lanjut. Bapak Ibu, yang di lingkaran biru ini adalah dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan itu mencakup ini keimanan, ketakwaan ini menjadi target kita, ya. Dimensi profil lulusan. Lalu ada yang namanya prinsip pembelajaran. Tadi prinsip pembelajaran itu simpel BBM. Kalau saya bilangnya berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Itu satu lingkaran yang mencakup dalam pembelajaran deep learning. Terus ada lagi pengalaman belajar. Pengalaman belajar itu prosesnya memahami, mengaplikasi, merefleksi. Dari mana? Memahami, lihat tanda panahnya. Kalau kita mulainya dari memahami, berarti kita mengaplikasi, berarti kita merefleksi. Kalau dalam proses pembelajaran, proses memahami, merefleksi, mengaplikasi itu ada di kegiatan apa? Mulai deh dari memahami, kegiatan apa? Kegiatan memahami, kegiatan apa? Kegiatan inti di awal pembelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Mengaplikasi di kegiatan intinya di bagian apa? Siswa melakukan kegiatan, siswa berkelompok, ya kan? Oke. Kalau merefleksi di bagian apa? Kegiatan akhir atau penutup. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Keren banget ya, ampun. Sekarang ada kerangka pembelajaran. Ini ya, kerangka pembelajaran itu ada lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran, praktik pedagogis. Sekarang Bapak Ibu, ini nggak usah saya jelasin lah. Pak Jul, tolong dong. Kok nggak mau naik ya, nggak mau nyala ya? Kalau betul. Nih, ini daftar profil lulusan. Nanti saya kasih linknya, Bapak Ibu baca aja ya. Karena ini udah keterbatasan waktu. Terus, Bapak Jul. Penerapan prinsip pembelajaran, ya, Bapak Ibu, ini yang harus menjadi apa? Ya, ini yang harus menjadi pedoman kita ketika kita menerapkan pembelajaran mendalam. Pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Oke, naik. Nanti ini bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu ya. Nah, pengalaman belajar. Ada pengalaman belajar memahami, lihat dari tanda panah ya Bapak Ibu, dari memahami, mengaplikasi, merefleksi. Kalau memahami, nah yang tadi saya bilang berkaitan dengan pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, pengetahuan nilai dan
karakter. Lalu kalau yang mengaplikasi biasanya pengalaman pengetahuan. Kalau yang mulai dari merefleksi itu bagian dari regulasi diri. Makanya di akhir pembelajaran Bapak Ibu jangan pernah lupa menanyakan, anak-anak bagaimana perasaannya pembelajaran hari ini, senang apa enggak, bosan Bu Guru, tugasnya untuk apa? Guru mengevaluasi. Oh hari ini pembelajaran saya ada ya. Nah nanti kira-kira kita stuck enggak? Enggak kan, kita mengembang, ya kan, kita mengembangkan diri, ya. Oke lanjut, Pak Ijo. Ini ada pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, merefleksi, tadi sudah dijelaskan. Lanjut terus. Nih, Bapak Ibu, ini ya, saya menjelaskan poin-poinnya aja. Pengalaman belajar memahami, jenis pengetahuannya pengetahuan esensial, aplikatif, karakteristiknya, menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya. Terus menstimulasi proses berpikir peserta didik, menghubungkan dengan konteks nyata dan atau kehidupan sehari-hari, membersihkan kebebasan eksploratif dan kolaboratif, menanamkan nilai-nilai moral dan etika. Contohnya mengeksplorasi pengalaman-pengalaman peserta didik terhadap permasalahan sosial di masyarakat sebelum menyampaikan topik. Ya, ini tadi yang disampaikan Bu Tia biasanya ada di kegiatan awal. Oke, lanjut. Udah lanjut teks saja. Mengaplikasi itu menghubungkan, menerapkan, berpikir kritis. Ini yang harus dilibatkan dalam proses pembelajaran. Ini udah mana sih? Nah, ini merefleksi, regulasi diri, karakteristik, contoh. Nah, Bapak Ibu, ini saya boleh ya 15 menit lagi ya, biar modul 4-nya selesai. Iya Bu. Saya belajar 5 hari 4 modul kemarin agak capek juga. Nih Bapak Ibu, cara mudah menerapkan deep learning, ya. Ini panduan lengkapnya. Pengantar deep learning apa itu udah tadi dah. Terus peran guru dalam mendorong pembelajaran mendalam. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung deep learning sebagai fasilitator. Guru harus menciptakan pembelajaran yang menantang, memberi kesempatan pada siswa untuk mengeksplorasi, mengkaji masalah secara mendalam, serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Guru juga perlu berperan dalam menginspirasi siswa untuk mengembangkan rasa ingin tahu dan kebiasaan refleksi dalam pembelajaran mereka. Ini ada prinsip-prinsip pembelajaran deep learning yang tadi saya sampaikan. Ada teorinya, ada konstruktivisme. Kita udah pernah nerapin belum dalam kelas? Udah pasti. Guru itu udah pasti menerapkan konstruktivisme, ya. Prinsip-prinsip pembelajaran deep learning, ada pembelajaran kontekstual, ada kolaborasi dan diskusi, penyelidikan dan eksplorasi, refleksi. Terus strategi pembelajarannya, ini yang Bapak Ibu pasti cari, Bu Irma gimana sih pembelajarannya, strateginya ya ini. Fleksibel, ruangnya, sumber belajarnya beragam, suasana aman dan terbuka. Penilaian autentik untuk deep learning itu ada penilaian portofolio, project, peer dan self assessment. Ya, untuk model-model pembelajarannya yang berbasis deep learning itu ada banyak. Ada PBL, apa ini PBL? Ada yang tahu apa PBL? Ya kan? Problem based learning. Ada PJBL, apa itu PJBL? Project based learning. Ada inquiry based learning. Kalau inquiry based learning itu biasanya melibatkan kegiatan sehari-hari, ya, pada proses. Jadi apa sih contoh nyata kalau pokoknya terlibat kegiatan sehari-hari itu inquiry, ya. Inquiry model ini proses penyelidikan eksplorasi. Siswa diajak untuk mengajukan pertanyaan, merancang eksperimen penyelidikan dan meraih kesimpulan dari data yang ditemukan. Ini nanti saya berikan ya Bapak Ibu. Ini ada case based learning. Sekarang ini penerapan model deep learning pada berbagai mata pelajaran untuk jenjang SD. Misalkan contoh temanya dongeng, cerita ayat. Kegiatannya siswa membuat buku cerita digital menggunakan Canva. Profilnya kreatif komunikatif, penilaiannya portofolio digital, cerita bergambar refleksi. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, di bagian kegiatan memahaminya harusnya apa yang dikembangkan? Nih pada poin 1 nih.
Siswa membuat apa? Kita mau ngambil yang mana coba? Ciri-ciri pola pikir baca yang gampang ya. Oke. Atau peristiwa alam dan dampaknya deh. Untuk kegiatan memahami biasanya apa yang dilibatkan? Nih, untuk peristiwa alam dan dampaknya. Diskusi penyebab banjir, erosi di daerah siswa, beranalisis gotong royong, analisis kasusnya dan sebuah solusi sederhananya. Sekarang saya tanya, untuk konteks memahaminya biasanya apa kegiatannya? Ayo. Nah yang bagian no. Memahami siswa biasanya ngapain? Itu tuh. Hah? Oke, boleh. Selain itu, keren. Oke, Miss. Dan tadi Miss boleh jawab A. Besok Miss jadi pasir, Bu. Kirim Miss dari besok, Bu. Oke, keren. Apa ya? Oke. Apa lagi konteks memahami? Yang kira-kira dalam kegiatan pembelajaran ini siswa itu memahami apa? Dimulai dari pertanyaan tadi benar. Terus kedua, mengaplikasikan apa yang harus kita terapkan dalam kegiatan mengaplikasikan? Nanti ini dibaca ya Bapak Ibu karena ini waktunya udah mepet banget. Bapak Ibu, ini karena waktunya udah jam segini, saya besok mungkin akan menjelaskan yang kurang terutama untuk assessment. Jadi ya assessment kan belum dibahas. Terus saya besok juga akan menjelaskan model-model RPP-nya. Jadi sampai di sini dulu karena udah jam 3:10. Takut Bapak Ibu yang rumahnya jauh. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Yang jelas nanti hari Jumat kita peer teaching ya. Siap ya Bapak Ibu ya. Oke. Mau didiskusikan gimana per fase apa gimana ini? Kalau per fase 3 orang yang maju, kalau per jenjang 2 orang yang maju peer teaching. Kelas atas, kelas bawah gitu ya? Iya per jenjang. Ayo Bu, bagaimana? Besok kita bikin RPP. Bapak Ibu besok bawa laptop ya. Kita besok bikin RPP. Dan kita terapin bagaimana sih proses pembelajaran mendalam. Kalau ini kan teori, pasti Bapak Ibu ini apa sih di rumah? Ini apaan sih? Dikasih modul juga saya yakin bacanya dikit. Tapi kalau saya menerapkan, Bapak Ibu secara tidak langsung mempelajari. Jadi kita sepakat ini untuk peer teaching-nya mau per jenjang apa per fase? Kalau berjenjang waktunya lebih singkat. Ya, cuma 2. Kalau per fase 3, lebih banyak. Oke, kalau per jenjang berarti nanti diskusikan siapa yang mau jadi guru dan siapa yang berpura-pura menjadi pemilih. Ya, dan nanti ada kelompok lawannya yang mengoreksi. Kalau berarti jenjang kelas rendah yang maju, berarti yang menjadi observer adalah jenjang kelas tinggi dan yang menjadi murid adalah gitu ya. Bisa ya, besok ya kita bikin RPP. Saya berharap besok bawa semua bawa laptop semua. Jadi besok kita kupas tentang RPP. Modulnya nanti saya share, Bapak Ibu bisa baca sendiri karena keterbatasan waktu saya juga nggak bisa maksa Bapak Ibu untuk sampai sore kan gitu. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Besok sampai bertemu lagi. Sehat-sehat semuanya Bapak Ibu. Satu materi 1 jam pembelajaran. Itu kan ada contoh ini mana gimana ceritanya kelas tinggi 2 buku. Oh tenang, udah kita langsung berangkat. Siapa? Bu Sofa. Beneran Bu Sofa? Ya udah diskusi kan di sini kan, masya Allah. Allahu Akbar kabiro, alhamdulillah kasiro. Waktu bahkan tadi saya ke situ katanya mau Bu Era. Iya, Bu Era. Tadi saya coba diskusikan. Oke, berarti kelas ini siapa? Bu Sofa. Bu Sofa siapa ya? Titik ya. Ya, kayaknya di sini loh. Cicing wae. Mau mata pelajaran apa? Matematika coba. Bahasa Inggris. Bahasa Sunda katanya Bu Irma. Apa mau mata pelajaran apa? Mau mata pelajaran apa? Jangan nggak tahu, makanya kita tentuin sekarang. Apa? Bener nih Bu Sofa nggak ada paksaan. Jadi apa ikhlas? Daripada masalah ikhlas. Mau mata pelajaran apa? Sebelah Kak. Bahasa Indonesia. Oke. Kelas. Sudah ada guru. Oke, berarti yang jadi guru Bu Sofa, yang jadi
Yang jadi guru Mustafa. Ya berarti sisanya murid ya. Oke. Di sini siapa yang mau jadi observernya Mustafa? Observer tuh penilaian Mustafa ngajar. Di kelas bawah Nggak tahu nih masih belum. Siapa yang mau jadi observer? Observer tuh mengamati dan memberi saran. Enggak ada, enggak ini kelas 3. Kelas 3. Siapa yang mau jadi observer? Observer itu menilai, memberi masukan. Atau observer bu ibu aja ya, pilih ya. Oke. Enggak apa-apa ibu nilai, maksudnya ibu kasih masukan. Teman-teman kayak kita kan kasih lembarnya. Masuk. Ya, observernya disepakati pilih. Kelas 11 siapa yang mau ngajar? Bu Dewi ya? Ih parah banget, benar-benar ibu baru Pintunya terbuka. Oke, materinya apa mau mengisi? Pintu selalu terbuka. Pintu hati. Oh, pintu kelas. Megang kuncinya. Oh, itu jujur aja. Ya, sekebon. Ya, sudah masuk. Melibatkan prinsip gerakan. Apa? Bu Rina katanya jadi observer. Gila. Nggak ada. Dimutek suaranya. Siapa? Dari kelas 3 bahasa mata pelajarannya. Terus apa materinya? Majas? Gimana mau pembelajaran? Ya sih kalau mampu. Kalau mampu. Majas apa? Masih mau majas ya? Majas. Pokoknya perhatikan itu ya. Ironi. Prinsip jangka. Ada ironi. Sama satu lagi metafora. Udah 3 aja, udah jam 2 tadi. Kalau Pancasila jangan. Karena aku gambarnya Pancasila. Jangan gambar. Iya, aku juga bikin mas dua. Kesadaran enggak? Sadar gitu. Apa ya aku dikasih bol? Iya Bapak Ibu nih, prinsip pengalaman belajarnya dengerin Bapak Ibu. Halo. Yang bagian kegiatannya nih, pengalaman belajarnya memahami. Untuk prinsip yang digunakan berkesadaran, bermakna dan menyenangkan. Kenapa ada berkesadaran? Karena dari sini murid terlibat dalam kegiatan apresiasi. Dia yang pemantik, terus bermakna melewati ada nyanyian di awal, terus menggembirakan, menyenangkan, ada nyanyian. Jadi yang namanya pengalaman belajar itu di atas memahami. Prinsip pembelajaran boleh nggak? Satu boleh, atau mau tiga-tiganya boleh, tapi harus terkait dengan kegiatan pembelajaran. Ya, jangan di sininya merefleksi, tapi kegiatannya kegiatan memahami. Yang enggak? Enggak. Ya. Kan tadi ada roda tuh, roda memahami, mengaplikasi, sama merefleksi. Kalau memang pakai memahami, kegiatannya apa? Aplikasi kegiatannya apa? Merefleksi kegiatannya. Kalau mau dimulai dari merefleksi dulu boleh nggak? Boleh, tapi ikutin panahnya. Kalau merefleksi berarti kalau panahnya, itu kan saya ada teori karet. Lihat panahnya. Tapi biasanya merefleksi. Ini pada ucap nih Ya, lihat pengalaman belajar sama prinsip pembelajarannya. C. Untuk mencapai berdapat apa materinya? Udah segini nih. Ya Bu, maaf pulang aja. Durasi, ayo kita tentukan sekarang Bu Haji. Besti. Ayo Pak, materinya. Ya 100.000. Ayo Pak, apa materinya? berapa ini? Saya diginin. Iya, udah. Nanti RPP-nya di print, dikasih ibu sebagai observer, nanti nilai sama ibu. Tapi kalau yang bagus hadiahnya murah ya Bu. Ini kenapa PDF sih ini buat aja sih? Hah? Kenapa PDF ini? Ininya mau buatnya. Ada nggak ya? Di laptop kali ya? Yang muat dong, biasanya yang muat. Ada berapa kan? Nyari dulu di laptop ada, ntar ya. Materinya apaan? Cepetan, lama banget kelas tinggi. Udah tadi. Bahasa Desa Majas, benar. Masya Allah. Kalian lo Majas loh. Bukan Pusoka.
Iya, Bu Sopa. Emang kenapa kalau Bu Sopa mau majas, Mak? Ya nggak apa-apa, keren. Karena enggak. Bukan Bu Sopa lu. Parah kan? Nggak boleh. Bener Majas. Tadi dia soalnya kayak Lagi. Wah. ya, tadi dia gini-gini soalnya ya jangan ada Gini-gini nggak mau priticing. Ya udah Bapak yang maju. Bukan, gini-gini makanya nggak mau priticing. Nggak boleh ngecilin orang. Ya. Orang besar gede gitu. Bener yakin Bu Sopa? Oh, salah. Ini. Wah, parah sih. Enggak apa-apa. Udah ada. Oke. Oke, RPP-nya dibuat itu ya. Oke. Sip, berarti Ibu bahasa Indonesia Majas materinya. Kelas rendah. Yang kelihatan kan diskusi tuh beneran kelas rendah kelas tinggi mah gila profesor semua. Tuh kan. Ya. Mas Benda juga Dan, Bang. profesor. Kelas rendah tuh Wah, gitu. betul kelas rendah kan. Parah Bu Irfan. Kelas tinggi 1, 2, 3 di sini. Kelas ini pakai handphone. Oh, pakai handphone. Kelas tinggi udah bikin cuma. MTK tetap. Panggilan 1 sampai dengan 50. Serius banget. Ini dua kali. Baru kemarin hari Senin. Kita masih nggak bilang kalau dia bingung karena supervisi yang kita dia masih supervisi. Nanti itu habis makan coba dari kemarin masih aman. Ya udah. Jadi 5 kali. Ya Allah, ada semua. Ketawa nih kayak ketawa ayam ketawa. Kenapa sih? Aduh. Masih supervisi apa kemarin oke kita 2 kali pemakaian. Buci jangan nangis, Buci. RPP-nya bisa dikirim kapan? Besok apa langsung pas hari aja? Hari aja, oke. Kasihnya ke Ibu ya. Kan Ibu yang observernya. Ibu yang menilai. Kata Ibu kalau yang bagus langsung naik, langsung umroh. Amin gitu ya. Langsung umroh. Pondok gede Bu. Yang mau sering tambah lah, baik Allah. Ini kayaknya nih calon-calon profesor semua satu. Dianya kepusingan, dia mah pada ngomong. Enggak di sekalian. Baru kemarin berarti. Mungkin ya. Mungkin pernah belajar mendalam. Enggak Bu Sopa, enggak terlalu dalam gitu. Biasa aja dangkalnya. Tapi berhasil tadi. ChatGPT ya? Bukan dong. Jangan ya Bapak Ibu, ChatGPT itu menumpukan kreativitas. Emang enak sih nanti Masih apa mau naik? Masa aja biarin aja. Kalau emang sih enak banget. Paling enak itu kalau bisa mau bikin soal ya, kalau aku ya pas pada anak ulama itu aku bikin soal boxnya pakai soal dia tahu gitu. Udah oke, ditentukan. Bim Salabim ada kadabra kelas tinggi sepakat Bu Sopa materinya Majas kelas tinggi kelas tinggi tadi lama banget. Matematika bilangan. Oke. Besok ya Bapak Ibu hari Jumat ya. Oke. Sepakat ya? Ada yang jadi murid? Ada yang jadi guru? Terus Ibu sebagai kalau nilainya Siapa yang mau objek? ya Bapak Ibu. Yuk Bapak Ibu, kita refleksi bareng-bareng. Hari ini ada tentang asesmen. Tadi asesmen dibagi menjadi 2. Asesmen apa? Sumatif dan terus asesmen formatif apa? S-learning for learning. Oke. Kalau sumatif? Formatif kalau formatif nih, kalau formatif S sama for. Kalau sumatif Kan ya. formatif. Terus tadi Su
Berkesadaran, Menggembirakan. Nah, tadi ini rangka pembelajarannya apa? Rangka pembelajarannya apa tadi? Mencakup apa? Lingkungan pembelajaran, praktis pedagogis, pemanfaatan digital. Contoh dari praktis pedagogis tadi apa? Metode strategi pembelajaran kita. Lingkungan pembelajaran tadi apa? Yang terkait dengan mata pelajaran dan materi pelajaran. Pemanfaatan digital tadi apa? Kemitraan pembelajaran siapa? Oke, masuk ke pengalaman belajar. Kita dari memahami, lihat tadi ya Bapak Ibu ya. Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Prinsip pembelajarannya ada prinsip pembelajaran apa? berkesadaran, Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Ingat BBM ya. Terus untuk mencapai dimensi profil lulusan, assessment harus BO. Apa itu BO? Burung. Berkeadilan, edukatif, dan objektif. Boleh nggak nembak nilai? Boleh nggak nembak nilai? Harus punya asas berkeadilan, objektif, dan edukatif. Berkeadilan apa? Harus punya bukti ya. Biasanya kan guru suka bingung, soalnya masih kita itu harus berkeadilan, harus punya bukti. Objektif, memang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Jangan Lagi mentang-mentang orang nak tuanya. jadi narsum di sekolah ya, sebelah. PJ, langsung di rapotnya 9 semua. Objektif nggak? Nah, edukatif berarti sesuai dengan pelajaran yang disampaikan, harus bersifat edukatif, bisa dipertanggungjawabkan ya. Itu assessment itu nilainya BO yang harus menjadi kekuatan BO. BO itu apa? Berkeadilan, edukatif. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan jam pulangnya agak molor. Nanti hari Jumat kita mulai jam 1:30. Tunggu Bapak Ibu sholat. Habis itu kita langsung peer teaching ya. 1 kali kegiatan 35 menit. Gunakan medianya, modelnya, libatkan games. Pokoknya melibatkan